bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Mengaku punya rencana untuk mendirikan partai politik atau parpol baru usai dirinya gagal mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Rencana itu diungkap Anies dalam video bertajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024 yang tayang di kanal YouTube pribadinya pada Jumat 30 Agustus 2024. Anies mengaku enggan untuk bergabung dengan parpol yang ada saat ini sehingga memilih untuk membuat parpol baru. Sebabnya Anies merasa banyak parpol yang sudah terpengaruh bayang-bayang pihak penguasa. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Namun, mendirikan partai politik tidaklah mudah. Ada banyak rintangan yang akan dihadapi Anies jika memang betul ingin mendirikan partai politik. Apa saja rintangan itu? Rintangan yang dihadapi Anies Baswedan atau warga negara Indonesia manapun yang ingin membuat partai politik baru bisa dibagi menjadi dua hal. Pertama, tantangan dalam pendiriannya, dan kedua, tantangan dalam meraih suara masyarakat. Kita mulai dari yang pertama dulu. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 secara gamblang menjelaskan kalau setiap parpol harus memiliki kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten atau kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten atau kota pada daerah yang bersangkutan. Itu pun baru sebatas syarat parpol lolos sebagai badan hukum. Jika ingin menjadi peserta pemilu, ada syarat lebih berat yang harus dipenuhi. Setidaknya ada 9 syarat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Syarat kepengurusan parpol misalnya harus ada di semua provinsi, kemudian memiliki kepengurusan di 75% kabupaten atau kota di setiap provinsi. Lalu memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan, dan memiliki anggota minimal 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten atau kota bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu anggota. Yang tak kalah sulit, parpol harus memiliki kantor tetap di semua tingkat kepengurusan sampai tahap akhir pemilu. Semua persyaratan itu nantinya akan diverifikasi oleh KPU. Apakah ada cara lebih mudah? Ada, yakni cukup dengan mendirikan organisasi masyarakat alias ormas. Acuannya bisa kita lihat pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Persyaratan membentuk ormas lingkup nasional harus memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% dari jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, dengan jumlah provinsi di Indonesia yang berjumlah 38, berarti syarat yang harus dipenuhi minimal adalah 10 provinsi. Nah, andaikan Anies sudah bisa memenuhi semua syarat pendirian parpol, tantangan belum berhenti di sana. Sama seperti parpol lainnya, parpol baru harus meyakinkan publik agar raihan suaranya di pemilu bisa lolos ambang batas parlemen jika ingin mendudukan wakilnya di MPR atau DPR. Suara pemilih yang banyak sekaligus sebagai modal kekuatan di panggung politik. Masalahnya sejak era reformasi, sejarah menunjukkan tak mudah bagi parpol baru menembus parlemen. Banyak parpol berguguran karena tak bisa memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Tak cuma parpol baru, tapi juga parpol yang sudah malang melintang di politik Indonesia, seperti P3 di pemilu 2024 lalu.
Kita akan ambil 3 contoh parpol baru, yakni PBB, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. PBB alias Partai Bulan Bintang didirikan pada era reformasi 1998. Mereka berhasil lolos ke parlemen pada pemilu 1999 dan 2004. Namun sejak 2009, mereka tak pernah dapat lagi kembali ke parlemen. Nasib serupa terjadi pada Partai Hanura. Partai yang dibentuk Wiranto pada tahun 2006 itu sukses menembus parlemen pada pemilu 2009 dan 2014. Sayang, dalam 2 edisi pemilu terakhir, Hanura gagal menembus parliamentary threshold. Namun cerita berbeda dialami oleh Nasdem, yang bisa dibilang cukup sukses sebagai parpol baru. Saat awal berdiri, Nasdem tidak langsung menjadi partai politik, tapi Ormas Nasional Demokrat pada 1 Februari 2010. Adapun Ormas Nasdem muncul saat dinamika politik kala itu meningkat dan banyak yang menyuarakan perubahan. Surya Paloh kala itu menggagas Restorasi Indonesia sebagai gerakan perubahan yang sejalan dengan gagasan sebagian publik yang menginginkan adanya perubahan. Setahun setelah dideklarasikan, Nasdem berubah wujud menjadi partai politik dengan Surya Paloh menjadi ketua umumnya hingga saat ini. Sebagai parpol pendatang baru, kiprah Nasdem cemerlang. Mereka selalu lolos dalam setiap pemilu yang diikuti, dari mulai pemilu 2014, 2019, sampai 2024 ini. Cara Nasdem ini dapat menjadi salah satu opsi yang bisa ditempuh oleh Anies. Yang jelas, seperti disampaikan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati, Anies memiliki setidaknya 2 modal berharga. Modal pertama, Anies pernah menjadi gubernur di provinsi paling strategis di Indonesia, yakni Jakarta. Modal kedua, ia dipilih oleh 40 juta warga Indonesia pada Pilpres 2024. Ditambah, rencana Anies ini juga mendapat dukungan dari sejumlah elit politik. Dukungan ini misalnya disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid pada Sabtu 31 Agustus 2024. Sementara ex-waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyambut baik rencana Anies untuk mendirikan parpol baru. Menurutnya, parpol ini penting sebagai wadah dan tempat bernaung bagi para loyalis Anies. Panggung baru ini oleh peneliti senior Populi Center Usep Saiful Ahyar disebut amat krusial agar capaian Anies sejauh ini tak lantas sirna. Panggung baru itu pun dibutuhkan jika Anies masih berambisi memimpin negeri ini guna mewujudkan gagasan-gagasannya soal perubahan.